Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kalau kalian menyukai channel ini dan juga karya-karya saya, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, kami pun tiba di kota Lubuk Linggau. Di rumah, ternyata ibu telah mengetahui kabar tentang besannya di tanah Jawa. Mas dan Bang Juanda akan pergi ke bandara. Barangkali masih ada jadwal penerbangan ke Surabaya hari ini. Kamu segera mengepak semua barang-barang yang akan kita bawa, ujarku pada Murni. Baik, Mas. Setelah menurunkan semua barang sehabis mendaki gunung di Pagar Alam, aku berpamitan pada ibu dan Murni untuk pergi ke Silampari Airport. Sungguh sangat disayangkan, saat sampai di bandara, sebuah layar digital flying service menunjukkan bahwa penerbangan menuju Surabaya baru saja landing 15 menit lalu. Di sana juga tertera bahwa untuk besok, hari Sabtu dan Minggu, tidak ada jadwal penerbangan ke Jawa Timur. Di dalam mobil aku hanya terdiam, jiwa terasa lemah, pikiran tak menentu. Jika ingin berangkat hari ini, sebaiknya kita ke loket pelayanan bus saja. Barangkali masih ada tempat yang kosong. Lagi pula setahu saya berangkatnya jam 4 sore. Kamu masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi, cetus Bang Juanda. Apa tidak kelamaan di jalan, Bang? Tanyaku kepada Bang Juanda. Sama saja, naik pesawat kamu harus menunggu 2 hari lagi kan? Sambung Bang Juanda. Emang masih bisa pesan tiket sekarang? Tanyaku untuk meyakini informasi yang diberikan Bang Juanda. Harusnya H-1. Tapi tenang saja, saya punya teman, barangkali dia bisa bantu. Bang Juanda memberhentikan mobil di onstage parkir, kemudian menelpon temannya. Aku harap-harap cemas menunggu kabar dari Bang Juanda. Bagaimana, Bang? Tanyaku saat Bang Juanda telah selesai menelpon. Alhamdulillah, masih ada kursi untuk 2 orang. Tapi kamu naiknya di pinggir jalan, tidak seperti bagaimana seharusnya. Aku tidak memperdulikan bagaimana caranya. Yang penting kami bisa segera berangkat ke Surabaya hari ini juga. Terima kasih atas bantuannya, Bang. Kalau begitu saya akan telepon Murni agar dia segera berkemas karena sebentar lagi akan berangkat. Hari itu juga dibantu Bang Juanda, aku dan Murni meluncur ke Surabaya menaiki bus. Kami berangkat dulu, Bu. Ujarku berpamitan pada ibu. Tak lupa pula aku menyalimi tangannya. Hal yang serupa dilakukan oleh Murni. Hati-hati di jalan. Semoga besan segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat, ujar ibu. Aku dan Murni mengaminkan ucapan ibu. Setelahnya, bus pun berangkat diiringi dada-dada dari ibu dan Dava, anak kami. Dava memang sengaja kami tinggalkan karena ini dalam keadaan darurat, takut nanti tidak leluasa dalam pencarian ibu. Bis pun melaju ke kota Palembang. Setelah tiba di Palembang, rencananya kami akan lewat jalan tol Kayu Agung, Bakauheni.
Estimasi jarak tempuh dari kota Lubuk Linggau ke Palembang sekitar lebih kurang 7 jam. Ditambah lagi dari Palembang ke Surabaya sekitar 18 jam. Jadi dibutuhkan waktu 25 jam untuk sampai di Surabaya. Di dalam perjalanan, baik Murni ataupun aku tidak henti-hentinya berkabar ke Bayu untuk mengetahui kabar lebih lanjut tentang ibu. Tidak banyak memang yang bisa kami lakukan. Tubuh yang lelah membuat perjalanan menuju Palembang dan Pulau Jawa dihabiskan dengan cara tidur. Setidaknya inilah kesempatan kami untuk beristirahat, memberikan sedikit jeda pada raga yang lelah. Tanpa membutuh waktu lama, baru beberapa puluh menit saja meninggalkan kota Lubuk Linggau, Murni telah terlelap dalam sandaran bahuku. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan 2 kali 24 jam, akhirnya kami tiba di Jawa Timur. Setelah sampai di terminal, kami harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke desa kelahiran Murni. Setelah 2 jam menaiki angkutan umum, akhirnya sekitar menjelang maghrib, kami mulai memasuki jalanan tanah bebatuan. Sayangnya, mobil yang ditumpangi hanya bisa mengantar sampai di penghujung aspal saja. Selebihnya, kami harus menunggu ojek di sebuah warung di persimpangan jalan. "Maaf Pak, biasanya ojek mangkal di sini jam berapa?" tanyaku pada pria setengah baya penjaga warung yang hanya satu-satunya itu. Bukannya menjawab, Pak tua itu malah menutup warungnya setelah memandangi aku dan Murni dari ujung kaki sampai kepala. "Sudah Mas, biarkan saja. Mungkin Bapak itu merasa takut karena kita orang asing," pungkas Murni. Setelah tak dianggap oleh sang pemilik warung, fokus kami tertuju pada bangku panjang yang berada di teras warung itu. "Pak, kami numpang duduk di sini," ujarku yang tetap tak dijawab oleh pemilik warung itu. Kawasan ini masih sangat sunyi. Setelah jalanan aspal dan berpindah ke jalanan tanah bebatuan, di kiri dan kanan hutan-hutan lebat dengan pohon-pohon besar menjulang. "Ini benar persimpangan menuju desa kelahiranmu?" tanyaku kepada Murni. "Iya benar Mas. Biasanya sekitar jam 8 malam nanti akan ada ojek yang mangkal sampai jam 12 malam," jawab Murni. Aku yang baru hanya sekali ke sini tentu tidak terlalu ingat lokasi. Apalagi tahun lalu kami datangnya pada siang hari. Jadi aku tidak terlalu paham dengan kondisi malam seperti ini. Syukurlah kalau begitu. Jujur saja, sebenarnya aku merasa tidak nyaman di sini. Semenjak menyapa bapak pemilik warung tadi, tubuhku tak henti-hentinya merasakan merinding. Apalagi sudah hampir jam 8 malam, belum ada tanda-tanda ojek yang datang. Ditambah lagi, lampu genset pemilik warung mulai berkedip tanda ingin mati. Selang beberapa menit kemudian, lampu genset pemilik warung benar-benar mati. Kami harus terpaku di dalam kegelapan. Sesekali juga suara burung hantu terdengar sayup, menambah aura mistis terasa pekat. "Kalian mau kemana?" tanya sang pemilik warung yang keluar dari dalam rumah membawa serta lampu semprong. Aku pun mengutarakan tujuan kami. Dalam hal ini, nama desa disamarkan. "Ada tujuan apa anak-anak ini mau ke desa itu?" tanya Pak tua itu setelah mengetahui tujuan kami. "Sebenarnya kami ini pulang kampung Pak. Istri saya berasal dari desa itu," jawabku. Entah kenapa ekspresi Pak tua itu menjadi berat seketika mendengar desa itu. Beberapa bulan terakhir ini di desa itu sering terjadi orang hilang. Anehnya yang hilang malah perempuan-perempuan dengan usia lanjut, pungkas bapak itu. Mendengar penuturan bapak itu, sepertinya
Dia sedikit banyak mengetahui kejadian yang terjadi di desa yang ingin kami gapai ini. Aku bangkit dari tempat duduk menghampiri beliau, kemudian bertanya lebih serius tentang hilangnya perempuan-perempuan lanjut usia tersebut. Sepertinya sedikit banyak Bapak mengetahui kisah tentang hilangnya perempuan-perempuan lanjut usia yang sedang marak terjadi di desa itu, ujarku. Saya hanya mengetahui sekilas dari orang-orang yang pernah ke sana. Memang baru-baru ini anak-anak YouTuber dari kota sering datang ke sana dengan alasan untuk sekedar membuat konten. Beberapa juga memang sengaja datang untuk mencoba menguak misteri tentang hilangnya perempuan lanjut usia di desa itu. Tapi sayangnya semua gagal. Bahkan beberapa dari mereka tidak ada yang berani datang lagi ke sana. Dari pengalaman mereka yang sempat mampir ke warung inilah saya sedikit banyak mengetahui tentang kejadian di sana. Kalau boleh tahu, apa yang membuat mereka tidak berani lagi datang ke sana? Tanyaku. Namun sungguh sangat disayangkan, pembicaraan kami harus terhenti. Dua sepeda motor tukang ojek yang datang membuat pertanyaanku tak terjawabkan. Lain waktu saya akan datang lagi, Pak. Sekarang kami izin pamit dulu, ucapku sembari berselaman kemudian berpamitan. Bapak pemilik warung yang belum sempat aku tanyakan namanya itu menganggukkan kepalanya. Malam itu sekitar pukul 8 malam, aku dan Murni menaiki ojek menerobos kegelapan jalan pedesaan yang didominasi vegetasi hutan lebat. Mas, kalau bisa diusahakan jangan terlalu berjarak dengan ojek yang ditumpangi istri saya, ujarku pada mas tukang ojek. Tidak apa-apa mas, lagi pula jalanan ini hanya menuju desa itu saja, tidak ada desa lain, jawabnya. Dari penuturan tukang ojek, aku mulai paham kenapa jalanan ini seolah tak terjamah oleh program desa maju pemerintah. Desa yang akan kami tuju masuk dalam kategori desa mati. Oh, begitu ya mas, pungkasku. Iya, memangnya mas ini baru pertama kali kesini? Tanya tukang ojek. Tahun lalu kita pernah kesini mas, tapi waktu itu kita datangnya siang dan hanya 3 hari. Jadi belum terlalu mengenali daerah. Oh, jadi tujuan mas ke sini untuk apa? Kebetulan mertua saya orang sini mas. Siapa nama mertuanya? Tanya mas tukang ojek itu lagi. Ibu Maria mas. Mariam ibunya Bayu? Tanya mas tukang ojek itu dengan nada sedikit terkejut. Iya mas. Astaga. Jadi perempuan yang naik ojek teman saya itu adalah Murni? Iya mas, saya Setrio suaminya. Maaf, karena gelap saya tidak mengenali kalian. Saya Purno, kebetulan kita tetanggaan. Ujar tukang ojek yang ternyata bernama Purno. Syukurlah mas kalau begitu, ucapku. Kalian sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Ibu Maryam? Tanya mas Purno lagi. Iya mas, tujuan kami datang ke sini juga karena itu, jelasku. Tidak terasa beberapa menit kemudian kami sampai di desa ibu mertua. Hal pertama yang kami lihat ialah kerumunan warga yang telah bersiap untuk mencari keberadaan ibu mertuaku. Dengan membawa senter, fitromak dan obor. Desa ini memang belum masuk listrik. Tidak seperti desa-desa lainnya yang terbilang sudah sedikit maju. Mbak, Bayu berlari sembari menangis memeluk Murni. Bayu, kamu jangan sedih lagi ya. Sekarang ada Mbak dan Mas Tio yang akan mencari ibu. Berdoa saja semoga ibu segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, ujar Murni menenangkan Bayu. Syukurlah kalian telah sampai. Kami kasihan melihat Bayu yang 3 hari ini hanya bisa menangis, ujar Pak Sugiharto sang kepala desa setempat.
Terima kasih Pak Kades karena telah menjaga adik saya, ucap Murni. Itu sudah menjadi kewajiban kami, sambung Pak Kades. Pak Kades menceritakan rencana pencarian selanjutnya. Dari beliau juga diketahui bahwasanya ini adalah orang ketiga yang hilang di desa itu. Kita sebut saja nama desa itu Desa Jaya Makmur. Namun keduanya ditemukan meninggal dunia di atas sebuah makam yang telah dikeramatkan oleh warga setempat setelah 3 hari hilang.